Jadi untuk pemilihan tema umum, ya pemilihan tema umum ini menjadi salah satu hal yang penting Bapak dan Ibu. Selain tadi kita melihat kesiapan satuan pendidikan dan pendidik dalam menjalankan proyek, ya, jadi kita juga bisa melihat kira-kira untuk memilih tema umum itu bagaimana sih? Yang pertama itu tadi memang dari kesiapan, ya kesiapan dari satuan pendidikan maupun dari pendidik dalam menjalankan proyek. Kemudian yang kedua, ini kita sesuaikan dengan kalender belajar nasional atau perayaan nasional maupun internasional Bapak dan Ibu. Jadi misalnya kalau di bulan tertentu itu ada apa ya istilahnya hari buruh misalnya ya perayaan nasional. Nah, maka nanti kita bisa menentukan tema umum apa yang akan kita sesuaikan dengan hari buruh misalnya itu bisa. Atau misalnya dari perayaan nasional bisa 17 Agustus atau apa itu ya Bapak dan Ibu, ini bisa disesuaikan sebenarnya. Kemudian yang ketiga adalah isu atau topik yang sedang hangat ya, yang sedang hangat terjadi atau menjadi fokus pembahasan atau prioritas satuan pendidikan ya Bapak dan Ibu ya. Jadi ini juga penting karena proyek itu sendiri kan harus kontekstual begitu ya. Jadi bagaimana peserta didik itu paham, tahu dan bahkan bisa menjadi bagian ya untuk bisa menyelesaikan masalah isu atau topik yang sedang hangat terjadi begitu ya, bisa di lingkungan sekitarnya itu seperti apa. Kemudian yang keempat adalah tema yang belum dilakukan di tahun sebelumnya dan dapat mengulang siklus setelah semua tema dilaksanakan Bapak dan Ibu. Jadi memang benar-benar kegiatan apa istilahnya, kegiatan yang dilaksanakan itu tidak hanya sekedar satu tema atau dua tema saja ya, tapi memang kalau tema yang belum dipilih ya belum dipilih di apa istilahnya di tahun sebelumnya itu bisa dijadikan sebagai salah satu ini ya cara untuk memilih tema umum ya sehingga nanti benar-benar bisa disesuaikan dengan apa istilahnya dengan tema yang akan dilaksanakan itu seperti apa Bapak dan Ibu gitu. Ya, baik Bapak dan Ibu, kalau tadi kita sudah berbicara mengenai cara untuk memilih tema umum itu seperti apa, jadi bisa dilihat ya dari kesatuan apa dari kesiapan satuan pendidikan, kemudian dilihat dari isu apa sih yang sedang menarik ya, yang benar-benar relevan dengan kehidupan anak itu seperti apa. Nah, sekarang kita bisa memilih Bapak dan Ibu tema-tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila, baik itu dari tingkat SD, SMA, sampai SMK. Nah, ini juga menjadi catatan penting Bapak dan Ibu. Kenapa di sini untuk tema-tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu hanya dari SD, SMP, SMA, atau SMK ya Bapak dan Ibu. Ya, ini sebenarnya kalau kita lihat di PAUD, ya kalau PAUD itu kan memang antara kegiatan intrakurikuler dan kegiatan proyek itu tidak dibedakan. Jadi menjadi kesatuan, menjadi kegiatan yang terintegrasi. Nah, sehingga di PAUD ya atau di apa ya pendidikan anak usia dini itu tidak secara spesifik ada tema-temanya Bapak dan Ibu. Dan ini juga bisa dipilih ya Bapak dan Ibu untuk apa di tingkat SLB gitu ya. SLB itu juga sama sebenarnya, tetapi memang kita lihat dari jenjang-jenjangnya. Jadi ada 7 tema Bapak dan Ibu di dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi sementara memang di kurikulum Merdeka ini di tahun yang pertama ini memang baru ada 7 tema gitu ya, baru ada 7 tema. Bisa saja ke depan tema-tema ini bisa berkembang Bapak dan Ibu ya, tetapi kita perlu melihat dulu 7 tema ini apa saja. Ya, jadi yang pertama adalah gaya hidup berkelanjutan. Di gaya hidup berkelanjutan ini bisa dipilih dari SD, SMP, SMA atau SMK begitu. Ya, jadi kalau kita lihat di tingkat SD itu memang tidak semuanya bisa dilaksanakan Bapak dan Ibu. Jadi untuk tingkat SD itu hanya ada 5 tema saja yang bisa dipilih ya, tetapi kalau di tingkat SMP, SMA, SMK itu bisa memilih ke 7 tema-tema proyek ini Bapak dan Ibu. Nah, kemudian yang kedua adalah kearifan lokal. Nah, kearifan lokal ini juga bisa dipilih dari jenjang SD, SMP, SMA atau SMK. Nah, kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini bisa dari jenjang SD, SMP, SMA atau SMK. Nah, kemudian yang keempat, bangunlah jiwa dan raganya. Nah, ini bisa kita bedakan Bapak dan Ibu untuk bangunlah jiwa dan raganya di tingkat SD belum bisa memilih ya Bapak dan Ibu, tetapi
bisa memilih tema yang lain, karena bangunlah jiwa dan raganya ini khusus ya, tema proyek khusus untuk anak SMP ya sampai SMA atau SMK. Kemudian suara demokrasi juga demikian. Jadi suara demokrasi ini tidak bisa kita pilih ya untuk tema proyek di tingkat SD itu tidak bisa. Ya, jadi hanya ada 5 tema saja untuk tingkat SD yang bisa dipilih. Gitu. Kemudian yang keenam adalah berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Ini bisa dipilih dari tingkat SD, SMP, SMA, atau SMK. Kemudian yang ketujuh adalah kewirausahaan. Kalau kewirausahaan ini bisa dipilih dari tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK. Begitu Bapak dan Ibu. Jadi tema-tema yang bisa dipilih setiap satuan pendidikan dan bisa dilihat dari kesiapan satuan pendidikan dan juga kesiapan dari tim proyek maupun tim pendidik itu juga penting. Nah, yang menjadi catatan di sini Bapak dan Ibu, meskipun tema-tema proyeknya itu bisa sama, contohnya dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK, sama-sama mengambil kewirausahaan, tentu yang menjadi titik tekannya di sini berbeda. Kalau di tingkat SD, tentu kewirausahaan itu tidak seperti di tingkat SMA atau SMK, Bapak dan Ibu. Tapi kalau di tingkat SD, kita bisa mengenalkan ya nilai-nilai kewirausahaan, cara-cara berwirausaha itu seperti apa gitu ya. Jadi memang juga disesuaikan dengan satuan pendidikannya. Ya, jadi tidak mungkin kewirausahaan di SD, SMP, SMA itu disamakan, tidak tentu, karena ini juga melihat dari peserta didik. Ya, masing-masing peserta didik itu kira-kira bisa melaksanakan proyek itu sesuai dengan kedalaman temanya gitu ya, atau keluasan temanya itu juga bisa diperhatikan Bapak dan Ibu. Jadi meskipun temanya itu sama, tapi yang terpenting di sini adalah bagaimana tim proyek itu memahami ya kewirausahaan ranahnya di satuan pendidikan SD itu bagaimana dengan tingkat SMP misalnya. Nah, itu jadi memang perlu dipahami Bapak dan Ibu.